Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel The Fonda Tools. Pada video kali ini, kami akan mereview aplikasi kita yaitu Shopnet. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sekarang, saya akan memperkenalkan aplikasi kita yaitu Shopnet. Shopnet ini merupakan aplikasi bantu analisis data yang dirancang khusus untuk penjual atau seller. Fungsinya untuk mengolah data mentah dari laporan Shopee menjadi informasi keuangan yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Aplikasi ini memiliki fitur-fitur, yaitu fitur utamanya adalah pengolahan laporan dengan cara mengimport file ekspor dari Shopee Seller Center. Cukup menggunakan file dalam format XLSX. Shopnet kemudian secara otomatis mendeteksi dan memetakan data tersebut ke dalam dashboard visual. Kemudian fitur lainnya yaitu fitur analisis keuangan, seperti total pesanan, pendapatan bersih, manajemen biaya, profitabilitas, seperti menghitung laba bersih, margin rata-rata, dan ROI secara otomatis sehingga seller bisa tahu bisnisnya apakah untung atau rugi. Kemudian ada fitur visual data yang menggunakan grafik yang mempermudah memantau tren bisnis kita. Dan fitur bantuan juga WhatsApp. Untuk membantu ketika kita kesulitan menggunakan aplikasi ini, nanti kalian bisa menggunakan fitur WhatsApp atau bantuan. Sekarang saya akan menampilkan aplikasi Shopnet-nya dan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi ini. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, kalian download aplikasi Shopnet-nya ya. Nah, di sini saya sudah siapkan file zip-nya ya. Kemudian ekstrak dulu ya. Ekstrak. Kalau sudah diekstrak filenya, nah di sini ada Shopnet setup dan juga panduan Shopnet-nya ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung ya, kalian bisa klik panduan instalasi dan aktivasi dari Shopnet-nya ini ya. Nah, di sini ada beberapa panduannya, atau misalkan kalian masih bingung juga gitu ya, kalian bisa chat admin by WhatsApp ya. Di sini ada nomor admin, kemudian ada emailnya juga ya, seperti itu. Ya, ini adalah panduan dari aplikasi kita ya, Shopnet. Oke, kita lanjut. Yang pertama, kalian klik Shopnet Setup 1.0.0 ya. Untuk instalasinya ya. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini, kalian pilih tombol yes. Kemudian kita tunggu instalasi aplikasinya beberapa detik. Oke, untuk pengguna awal ya, atau yang baru install, itu nantinya akan muncul tampilan kode device-nya gitu ya. Jadi, yang pertama, kalian yang harus kalian lakuin itu adalah kalian salin kode device yang ada di tampilan awal tersebut ya. Kemudian kirim kodenya ke admin ya, melalui WhatsApp ya. Setelah kalian sudah mengirimkan kodenya ke admin ya, nah, maka admin itu akan mengirimkan kode lagi ya untuk mengaktifkan aplikasinya ya. Nah, setelah kalian sudah mendapatkan kode dari adminnya, jangan lupa salin dan tempel di kolom yang kedua ya, kolom kosong yang ada di bagian kedua itu ya. Nanti kalian bisa salin saja kodenya. Dan setelah itu ya, klik tombol aktivasi ya untuk mengaktifkan atau mengakses aplikasi Shopnet-nya ini ya, seperti itu ya. Kalau sudah, maka tampilan awal aplikasi Shopnet-nya itu seperti ini ya, teman-teman ya. Nanti kalian bisa lihat-lihat beberapa fitur yang ada di aplikasinya ya, seperti ini. Nah, ini dia aplikasi Shopnet-nya. Di sini ada beberapa fitur, kalian bisa explore ya. Dan ini adalah fitur utamanya.
Di bagian atas ini ya, ada fitur ekspor, kemudian ada fitur WhatsApp untuk share ringkasan ya. Jadi ketika sudah ada apa namanya hasilnya gitu ya, nanti kalian bisa share ya di WhatsApp atau bisa cetak hasil dari analisisnya ya. Seperti itu. Kemudian ada impor juga. Nah, ini ada tombol reset data ya. Dan juga ada tombol bantuan ya. Nah, di sini di tombol bantuan ini ada beberapa panduan ya yang kalian bisa baca sebentar. Nah, di sini ada langkah-langkah uploadnya, kemudian ada langkah analisis ya. Dan di sini juga ada penjelasan tentang fitur keunggulan subnetnya ya. Ini juga ada rumus perhitungan keuangan juga. Ya, seperti itu. Oke, step pertama, kita siapkan dulu file Excel dari Shopee-nya ya untuk mengupload di bagian ini ya. Yang pertama kita ke Shopee Seller dulu ya. Kemudian kita pilih di bagian keuangan. Lalu pilih penghasilan saya ya untuk mendapatkan file Excel-nya ya. Di sini saya contohkan di Shopee saya ya. Ini Shopee coba-coba gitu ya. Ya, di sini kita pilih dulu tanggal ya. Tanggal berapa saja sih yang nantinya kita pengen analisis ya. Saya coba di bulan Februari ya. Tanggal 18 Februari sampai 18 Maret ya untuk analisisnya. Kita ambil 1 bulan ya untuk menganalisis. Kemudian pilih tombol ekspor. Nah, tunggu dulu ya. Tunggu sampai datanya ini ke download. Nah, fungsinya ini untuk melihat data penghasilan yang sesuai kita atur ya dari tanggal 18 Februari sampai 18 Maret ya. Nah, setelah itu kita pindah ya atau pilih dulu nih ya, pilih fitur pesanan saya. Pilih fitur pesanan saya. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengambil data pada 3 bulan pertama ya dari data penghasilan saya itu. Pilih bagian selesai. Klik ekspor. Nah, di sini kita ambil data pada 3 bulan dari data penghasilan saya ya. Nah, misalnya saya contoh dulu di sini kita ambil di bulan pertama di bulan Desember ya. Misalnya saya coba dulu di 18 Desember sampai 17 Januari ya. Kita ekspor. Nah, di sini sudah bisa di-download ya. Kemudian kita lanjut lagi ke bulan kedua ya. 18 Januari sampai 18 Februari. Kalau sudah, kita download.
kemudian lanjut lagi di bulan ketiga dari tanggal 18 Februari sampai 18 Maret. Kita tunggu. Kalau sudah, kita download. Nah, kita sudah ambil data dari pesanan saya ya. Ini fungsinya data atau file Excel yang ada di pesanan saya ini fungsinya untuk mendeteksi nama-nama produk kita ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke menu iklan Shopee ya. Kita skip aja ini. Oke, nah sekarang kita atur tanggalnya dulu ya. Nah, tanggalnya ini kita pilih seperti tanggal yang ada di file yang bagian penghasilan saya itu ya. Berarti di tadi ya di Februari ya, tanggal 18 Februari sampai 18 Maret ya. 18 Februari sampai 18 Maret ya. Setelah itu kita pilih download data, pilih data keseluruhan iklan. Nah, kita tunggu, kemudian kita download filenya. Oke. Nah, itu step pertama untuk menyiapkan data-data file untuk diupload di fitur utama kita ya. Nah, sekarang saya sudah siapkan file Excel yang dari Shopee ya, Shopee Seller tadi, tapi beda toko ya. Jadi saya sudah siapkan nih ya yang tadi data iklan ya, kemudian data penghasilan saya, kemudian data-data dari pesanan selesai saya ya yang tadi ada di Shopee Sellernya. Oke teman-teman, step selanjutnya kita masukkan file Excel yang tadi sudah kita siapkan ya, dengan cara klik di bagian upload file. Nah, di sini kita masukkan data income, kemudian yang order completed juga ya. Jadi ada 4 Excel ini ya, nanti kita upload terlebih dahulu. Nah, aplikasi ini sedang membaca dan juga memproses. Nah, kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini, nanti kita klik OK saja. Klik juga OK ya. Klik OK. Tunggu sampai tampilan bisa terlihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ini udah muncul nih ya, total pesanan, kemudian total revenue berapa, pendapatan bersihnya berapa, dan juga total pendapatannya berapa ya selama 1 bulan. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini selama 1 bulan itu total pesanannya adalah 1.200-an ya. Kemudian total revenue 3 juta ya. Kemudian pendapatan bersihnya 46 juta, kemudian total pendapatannya itu 60 juta ya. Nah, untuk tren hariannya ini kita bisa lihat ya di diagram tren hariannya ini ya. Jadi maksud dari diagram ini adalah sini ya, di 1 hari pertama ini atau di tanggal 1 Januari ini kita itu mendapatkan 2.200.000 ya. Kemudian untuk biayanya ya, biaya di tanggal 1-nya ini totalnya adalah 300. Nah, maka kita mendapatkan
total bersihnya kita dapat 1.200.000-an seperti itu. Dan begitu pun di tanggal 2, tanggal 3. Nah, di sini ada detail-detail selama satu harinya ya. Seperti itu. Jadi kalian bisa lihat nih, misalkan kita pengen lihat tanggal berapa, tanggal 18 gitu ya, tanggal 18 Januari. Nah, nih pendapatannya itu 2.700.000 ya. Biaya yang lainnya nih berapa? 600. Nah, kita dapatnya berapa nih ya totalnya? 2.100.000 seperti itu ya. Ini memudahkan kalian untuk menganalisis keseharian tentang penjualannya ya, berapa kayak gitu ya. Pendapatan kita berapa ya, biaya pengeluaran kita itu berapa. Nah, ini kalian bisa lihat di tren hariannya. Kemudian di sini ada komposisi biaya ya. Komposisi biaya ini biaya yang kita keluarkan ya. Biasanya ini kayak admin, premi layanan. Nah, di sini sudah ada keterangannya sesuai dengan warna-warna yang ada di diagram pie-nya ini ya. Misalnya di sini ada warna merah ya, biaya admin. Kalau misalkan warna biru, dia biaya proses pesanan ya. Totalnya sekian bisa terlihat ya. Di sini ada 1.400.000. Kemudian yang warna pink ini komisi AMS ya. Biaya komisi AMS 736.000. Nah, bisa dilihat secara langsung ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke rekap produk terjual. Nah, di sini detail produk-produk yang terjual ya. Nah, untuk bagian ringkasan ya, ini adalah 6 produk kita ya, 6 produk yang ada di toko kita. Kemudian total quantity yang terjual nih ya, di semua produk kita ya. Kemudian omsetnya dan juga estimasi labanya. Jadi di bagian kanan ini adalah diagram rekap produk terjual ya selama 1 bulan, dimana produk pertama ini ya, setelan katun ini dia itu terjual 1.300 selama sebulan. Kemudian produk kedua dia terjualnya 100 ya, dan sebagainya ya. Nah, dari diagram ini kita bisa lihat mana sih produk yang lagi laris gitu ya, atau misalkan produk yang lagi sepi. Nah, kalian bisa analisis nih di bagian diagram batang ini ya, diagram yang ada di rekap produk terjual ya. Nah, ini untuk menganalisis produk yang lagi laris atau yang lagi sepi ya. Kalau misalkan produknya lagi sepi nih, kayak misalkan di sini ya ada celana legging, blus sama paket one set ya, kalian bisa mengupgrade ya untuk produknya bisa terjual kembali seperti itu. Nah, lanjut di sini ada detail produk ya. Detail produknya ini ya, di sini hampir sama ya. Cuman detailnya di sini ada quantity, ada orderannya berapa, omsetnya, iklan, dan juga estimasi laba ya. Nanti kita akan menghitung estimasi labanya ya setelah ini. Oke, next kita ke bagian bawah ya, ada filter. Nah, di bagian filter ini ada periode ya, nanti kalian bisa setting aja periodenya. Kemudian di sini juga ada sembunyi angka. Jadi ini fungsinya untuk menyembunyikan angka-angka yang ada di tampilan total pesanan dan juga refund ya, yang ada di tampilan ini ya. Tuh, jadi dia angkanya itu kita sembunyikan ya. Barangkali misalkan kalian lagi buka laptop, terus kalian lagi ngitung-ngitung nih, terus ada teman kalian gitu ya yang ngintip. Nah, kalian bisa pakai fitur sembunyi angka ya, seperti itu. Kemudian di sini ada fitur ekspedisi kurir ya, atau pembayaran ya, metode pembayaran dan juga pencarian ya, seperti itu. Nah, ini gunanya untuk mencari ekspedisi apa yang kita mau ya. Misalkan di kurir nih ya, kita pengen lihat customer ya atau orderan yang pakai si cepat halu ya, misalkan ya, ada nggak sih gitu ya pesanan kita yang pakai kurirnya itu si cepat halu ya. Ternyata ada ya satu pesanan ya dengan kode sekian, dengan produknya ini adalah setelan katun, dia belinya 3 produk ya.
pendapatannya sekian, kemudian total biayanya sekian, pendapatan bersihnya sekian ya. Jadi ini adalah tampilan rincinya ya di setiap pesanan. Nah, kita coba lagi misalnya di SPX hemat ya. Nah, banyak ya. Tuh, seperti itu ya teman-teman. Atau misalkan kalian juga pengen lihat nih yang menggunakan kurir SPX dan pembayarannya itu via online payment ya. Apakah ada? Nah, di sini udah terfilter ya. Udah ada tiga pesanan ya. 3 pesanan dia itu pakainya tadi ya online payment dan kurirnya itu SPX hemat ya. Nah, untuk detail pesanannya teman-teman bisa lihat ya atau klik saja produknya ya. Nih, misalnya di baris pertama kita klik. Nah, detail pesanannya ini ya, kayak detail pesanannya teman-teman bisa lihat ya, sesuai nggak sama yang tadi kita filter. Sesuai ya teman-teman. Nah, di sini ada pembayaran online payment, kurirnya dia pakai SPX hemat ya, seperti itu. Data-datanya juga ada nih ya, detail ya, ringkas keuangannya ada ya. Kemudian nih pendapatan bersihnya juga udah ada ya. Jadi sudah otomatis ya, sesuai dengan data yang ada di Shopee ya. Seperti itu ya. Ini mudah banget ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet gitu yang ngitung atau mencari-cari detail lagi di Shopee, tapi kalian sudah bisa lihat nih di satu aplikasi aja ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ya, kemudian di sini ada fitur pencarian. Misalnya kalian pengen cari nama produk ya, kalian bisa ketik aja di bagian pencarian ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan dulu ya. Di sini ada kode order ya, kode order, ada juga nama produk, dan ada di sini quantity total ya. Nah, di sini ada angka 1, ada 2 sem, 3 sem, dan di sini ada 2 sem juga ya. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada tanda sem itu artinya adalah produknya itu sama ya, atau kategorinya sama. Misalnya kita check out ya. Nah, kita check out satu produk setelan katun. Nah, ya. Kita belinya 2 nih ya. Kita belinya 2. Ya, walaupun variannya itu berbeda ya, atau warnanya berbeda ya, tapi satu produk yang sama ya, seperti itu. Makanya di sini ditulis 2 sem ya. Atau misalkan kita belinya 3 produk yang sama ya, makanya ditulis di kuantitinya itu adalah 3 sem ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan masih belum jelas atau masih belum ngeh, kalian bisa komen di bawah ya. Nanti kita akan bantu untuk menjelaskan. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada pendapatan kotor ya. Dan juga pendapatan bersihnya juga ada ya. Oke, sekarang kita beralih dulu ya di bagian utamanya ya. Di sini masih ada banyak yang kosong ya, seperti total laba bersih, voucher toko, dan sebagainya ya. Nah, gimana sih caranya biar kita menghitung semuanya ya? Bagaimana cara menghitung semuanya nih, kayak biaya iklan, kemudian laba setelah iklannya seperti apa? Nah, sekarang kita masukkan dulu ya data file iklan dari Shopee-nya ya. Tadi kan kita belum masukin nih data-data dari iklan Shopee-nya ya. Nah, sekarang kita masukkan dulu nih data keseluruhan iklan Shopee yang tadi sudah kita siapkan ya. Kita klik, kemudian open. Nah, ini dia ya. Untuk biaya iklannya sudah muncul ya teman-teman di bagian sini ya. Biaya iklannya sudah muncul ya. Laba setelah iklannya juga sudah muncul. Nah, sekarang gimana nih cara untuk mendapatkan atau memunculkan total laba bersihnya ya? Sekarang caranya adalah kita klik asisten AI-nya ini ya teman-teman, untuk menghitung HPP. Kita klik ya.
Nah, di sini ada IPA key-nya ya. Nanti kalian bisa chat admin saja ya untuk IPA key-nya ya. Untuk mendapatkan IPA kalian bisa chat admin melalui WA ya. Nah, sekarang saya contohkan IPA yang sudah ada ya. Nah, di sini nanti kalian kalau udah dapat IPA dari admin bisa langsung tempelkan saja dan klik save ya. Nah, kalau sudah muncul tampilan IPA key tersimpan, itu tandanya kalian bisa menghitung langsung ya dengan cara ketik di sini ya. Ketik perintah di bagian ini ya dengan ketik set HPP, nama produk dan harganya berapa kayak gitu. Jadi kita menentukan dulu produk mana nih yang mau kita hitung ya. Nah, misalnya saya mau menghitung setelan katun ya, kita copy paste saja ya. Nah, kita ketik dulu ya teman-teman, set HPP, kemudian spasi nama produknya apa, kemudian spasi dulu nih ya, spasi dan harga awalnya itu berapa gitu ya. Kemudian kita klik send. Nah, maka asisten AI-nya ini dia akan kasih tahu bahwa produk itu mempunyai 29 varian ya, mau hitung beberapa atau semua ya. Nah, kita pilih yang semua aja ya. Jadi kita pilih tombol set default semua variasi untuk mendapatkan hasilnya. Nah, sudah nih teman-teman, coba kita cek dulu di bagian tabel daftar pesanan ya. Apakah sudah ada HPP-nya? Nah, sudah, ternyata teman-teman sudah muncul ya. Nih, kalian bisa lihat di bagian tabel daftar pesanan. Ya, di sini tadi ya kita sudah menghitung setelan katun ya, produk setelan katun ini HPP-nya sudah muncul, teman-teman ya. 23.500 ya, sesuai yang tadi ya. Kemudian yang lainnya juga ya 47. Nah, di sini ya udah ada ya. Kemudian kita lanjut lagi nih teman-teman ya, untuk menghitung HPP produk selanjutnya ya. Kita hitung semua nih teman-teman ya. Jadi sama ya caranya. Set HPP, kemudian nama produknya apa, terus langsung ketik harganya berapa ya, sesuai dengan produk-produk harga utama, harga di awalnya tadi itu. Nah, kita pilih sell default semua. Nah, ini sudah nih teman-teman, coba kita lihat lagi. Tadi itu di set wanita daily casual ya. Set daily casual, apakah sudah? Ya, sudah ya teman-teman ya, nih sudah nih ya. Oke, kita lanjut lagi nih teman-teman ke produk berikutnya. Di promo buy one get one yang setelan jumbo ya, salur ya, setelan salur jumbo. Sama ya, diketik set HPP, nama produknya apa, kemudian harganya berapa. Terus kita pakai yang set default semua variasi. Begitupun produk-produk lainnya, perhitungan HPP-nya seperti itu ya teman-teman di AI asistennya. Kita cek lagi ya, apakah sudah. Untuk ceknya, misalkan yang belum, kalian bisa pakai klik yang HPP kosong di bagian filter ya. Nanti kita bisa lihat nih siapa aja gitu ya, produk mana aja yang belum ada HPP-nya. Nah, ini ya teman-teman ya, tuh bisa kelihatan nanti. Oke, kita lanjut ke produk selanjutnya ya. Kalau sudah, kita coba cek dulu HPP yang kosong, apa aja nih yang kosong. Nah, ini masih ada yang kosong ya teman-teman.
Ini kita sudah menghitung semua produk ya, menghitung HPP semua produk ya. Nah, jadi tadi ada yang kosong dan ada yang sudah ada HPP-nya ya, total HPP-nya nih ya. Kenapa bisa kayak gini? Karena ya yang kosong nih HPP-nya itu dia itu revan ya, produk yang revan teman-teman ya. Makanya dia tidak muncul ya total HPP-nya. Ya, seperti itu. Kayak di baris ini ya. Nah, di baris kode WC6 ini ya. Nah, dia itu produk revan, makanya dia tidak muncul HPP-nya. Sama yang kode SWCT juga ya. Nah, ini juga produk revan, makanya dia tidak muncul ya. Seperti itu teman-teman. Nah, ini semuanya sudah kita hitung HPP-nya per produk. Ya, kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini mempermudah kita ya untuk melihat berapa sih HPP dari per produknya atau per pesanannya, seperti itu. Oke, setelah itu kita menghitung laba bersih ya, karena laba bersihnya ini kita belum menghitung nih teman-teman. Jadi caranya adalah kita klik hitung semua laba bersih ya. Nah, setelah itu kita scroll ke bawah. Sini ada tombol lanjut hitung saja ya. Nah, ini ya untuk detail daftar HPP yang belum terisi ya. Oke, kita lanjut ke hitung saja ya teman-teman. Nah, sekarang sudah muncul laba bersihnya ya. Sini ya di kode 8AXB ini ya, laba bersihnya 8.000, kemudian di baris kedua 9.000 ya. Nah, ini yang belum muncul itu tandanya dia revan ya teman-teman ya, makanya dia nggak ada total HPP dan juga laba bersihnya. Nah, ini ya untuk detail daftar pesanan di kolom laba bersih teman-teman ya. Tuh, ini memudahkan kita ya, apalagi pembisnis online nih teman-teman ya, yang pengen tahu setiap pesanan itu laba bersih kita berapa sih gitu ya. Nah, kalian bisa langsung install aja aplikasi Shopnet ini ya, karena kalian nggak repot-repot menghitung-hitung gitu ya. Nah, kalau adanya aplikasi ini kalian udah lihat otomatis total laba bersihnya itu berapa di aplikasi ini ya, seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini juga ya, di bagian produk terjual ini ya, ada tampilan estimasi labanya teman-teman. Jadi satu produk itu kalian mendapatkan 10 juta ya. Misalnya di sini ya ada setelan katun ya. Omsetnya 54 ya. Kemudian iklannya 4 juta, estimasi labanya 10 ya. Laba bersihnya nih teman-teman. Nah, ini detail-detail untuk per produk ya. Kalau yang tadi itu adalah detail per pesanannya ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini mudah banget kan, kalian tinggal input datanya, kemudian kalian setting dan lihat total omset, iklan, dan juga laba bersihnya ya. Ini mantep banget kan aplikasinya teman-teman. Jadi kalian nih yang bingung-bingung gitu ya, yang kesusahan untuk menghitung laporan keuangan bisnis kalian, apalagi khususnya di Shopee, kalian bisa order langsung aja ya di aplikasi kita nih, aplikasi Shopnet ya, dengan cara kalian klik link deskripsi di bawah ya teman-teman, atau bisa langsung WA admin kita ya, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian atas ya, di fitur utamanya nih teman-teman, untuk melihat langsung ya total laba bersih kita tuh berapa sih gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman kunci utamanya. Nah, oke teman-teman, ini tampilan hasil perhitungannya ya, dimana total laba bersih, laba setelah iklan, margin rata-rata, ROI rata-rata sudah muncul ya angka-angkanya nih ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan setiap indikatornya ya. Yang pertama di sini ada total pesanan ya, dengan jumlah 1216 ya. Nah, maksudnya ini adalah jumlah paket atau transaksi yang berhasil dipesan oleh pembeli ya teman-teman, dengan jumlah 1216 ya. Kemudian di sini ada total pendapatan ya, senilai 60 juta 300 sekian ya. Ini adalah omset kotor ya teman-teman.
Jadi total uang yang masuk dari penjualan sebelum dikurangin biaya-biaya lainnya ya. Nah, di sini voucher toko dengan nilai 0 ya. Artinya di sini adalah tidak ada pengguna diskon atau voucher toko pada periode ini ya. Seperti itu. Lalu di sini ada indikator refund ya teman-teman dengan nilai 3.900.000 sekian. Nah, maksudnya ya pengembalian dana kepada pembeli. Ya, jadi ini retur ya teman-teman ya atau pesanan yang dibatalkan ya. Nah, angka ini itu bisa mengurangi total pendapatan teman-teman ya. Begitupun juga biaya iklan ya. Biaya iklan nih ya teman-teman. Ini juga mengurangi total pendapatan nantinya. Nah, biaya iklannya berapa? Di sini 4.600.000 selama 1 bulan ya. Nah, lanjut ke analisis keuntungan. Ya, di sini ada total laba bersih senilai 12.700.000 sekian ya. Nah, ini adalah keuntungan setelah dikurangi harga pokok penjualan ya atau HPP ya. Jadi udah dikurangi HPP dan biaya operasional dasar ya, tetapi belum biaya iklannya ya teman-teman ya. Nah, segini ya teman-teman 12 juta. Kemudian di sini ada laba setelah iklan ya. Laba setelah iklannya itu 8.100.000 ya. Nah, perhitungannya seperti apa ya? Jadi perhitungannya adalah total laba bersih dikurangi biaya iklan ya. Biaya iklan ya. Jadi hasilnya adalah 8.100.000 ya, 108.000 ya. Itu adalah laba setelah iklan ya teman-teman. Nah, dan di sini ada pendapatan bersih ya senilai 46 juta. Nah, ini biasanya ini adalah uang yang sudah siap dicairkan di rekening ya setelah dipotong biaya admin ya atau pengembalian dana. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada margin rata-rata ya. Nah, margin rata-rata ini 27,2% ya. Nah, ini adalah presentasi keuntungan dari setiap produk yang terjual ya. Nah, biasanya ya angka di atas 20% itu biasanya dianggap cukup sehat ya teman-teman ya. Berarti ini toko kita ini udah bagus ya teman-teman ya karena udah di atas marginnya di atas 20% ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada ROI rata-ratanya ya teman-teman 37,9%. Nah, jadi kalian gak perlu pusing untuk menghitung manual pakai Excel yang susah ya. Jadi di aplikasi kami ini otomatis menghitung ROI, kemudian menghitung laba bersih, kemudian menghitung biaya iklan secara otomatis ya. Jadi teman-teman bisa hemat waktu. Kemudian aplikasi ini juga sudah akurat ya teman-teman ya, karena data-datanya sesuai dengan data-data yang ada di Shopee ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa fokus ke membesarkan toko saja nih teman-teman ya, fokus mengembangkan toko. Dan untuk perhitungannya teman-teman bisa pakai aplikasi kita, yaitu aplikasi Shopnet ya teman-teman ya, seperti itu. Buat teman-teman yang mau aplikasinya bisa langsung klik aja di deskripsi bawah ini ya. Nanti kalian bisa chat admin saja ya. Untuk harganya terjangkau banget nih teman-teman ya, murah banget. Jadi kalian bisa langsung saja chat admin kita ya teman-teman untuk info selanjutnya ya. Oke, sekian tutorialnya. Semoga membantu bisnis teman-teman. Untuk yang ingin aplikasi ini bisa klik link di deskripsi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.